Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Darius Official. Tentunya bersama kami dalam materi pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang operasi vektor, di mana operasi vektor ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Sekarang kita masuk dalam operasi vektor. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor di R2. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak, di mana kita ketahui bahwa untuk vektor di R2 memiliki komponen X dan komponen Y. Di sini diberikan jika vektor A itu sama dengan A1 untuk komponen X dan A2 untuk komponen Y. Dan vektor B itu sama dengan B1 untuk komponen X dan B2 untuk komponen Y. Misal, dalam vektor A ditambah vektor B, maka A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Begitu juga untuk vektor A dikurang vektor B, itu A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk dalam contoh soal. Dalam contoh soal, di sini diketahui vektor A itu sama dengan diketahui komponen X-nya 7 dan komponen Y 4. Sedangkan vektor B diketahui komponen X-nya negatif 2 dan komponen Y sama dengan 6. Tentukan vektor A ditambah vektor B dan vektor A dikurang vektor B. Langsung saja dalam pembahasan, vektor A ditambah vektor B. Jadi untuk menjumlahkan vektor di R2 ini, kita harus menjumlahkan komponen yang seletak. Komponen yang seletak dimaksud di sini adalah komponen X dengan komponen X, komponen Y dengan komponen Y. Sehingga di sini 7 ditambah negatif 2 itu hasilnya 5 dan 4 ditambah 6 itu sama dengan 10. Sehingga diketahui vektor A ditambah vektor B hasilnya adalah 5 untuk komponen X-nya dan Y sama dengan 10. Dan untuk vektor A dikurang vektor B sama dengan, caranya sama dengan penjumlahan tadi, bahwa dikurang dengan komponen yang seletak. Sehingga 7 dikurang min 2 hasilnya sama dengan 9. 4 dikurang 6 hasilnya sama dengan negatif 2. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan untuk di vektor R2 itu saya rasa sangat mudah dan mudah dipahami. Sekarang kita lanjut bagian B, yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor di R3. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R3 sama dengan vektor di R2, yaitu di sini yang hanya membedakan adalah kalau di vektor R3 itu memiliki 3 komponen, yaitu komponen X, Y, dan Z. Cara penjumlahan dan pengurangan di R3 itu sama dengan yang di R2, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan komponen yang seletak, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ini diberikan secara aljabar. Dan kita langsung saja masuk dalam contoh soal. Diketahui vektor P itu sama dengan 2, min 1, dan min 3. Jadi komponen X-nya 2, komponen Y-nya min 1, dan komponen Z itu min 3. Yang diketahui selanjutnya adalah vektor Q, itu sama dengan min 1, 0, dan 5. Sedangkan
vektor R itu diketahui sama dengan min 2, 3, dan min 1. Di sini kita mau menentukan ada beberapa, ada 4 ya, yaitu vektor P ditambah vektor Q, kemudian vektor P dikurang vektor Q, dan vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R. Dan yang terakhir, vektor P dikurang vektor Q dikurang vektor R. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja masuk dalam penyelesaian. Yang pertama, menentukan vektor P ditambah vektor Q. Dimana di sini kita ketahui tadi bahwa nilai vektor P itu sama dengan 2, min 1, dan min 3. Dijumlahkan atau ditambah dengan vektor Q, yaitu min 1, 0, dan 5. Sehingga kita peroleh 2 ditambah min 1 itu sama dengan positif 1. Kemudian min 1 ditambah 0 hasilnya sama dengan min 1. Dan min 3 ditambah 5 hasilnya sama dengan positif 2. Sehingga kita ketahui bahwa jumlah dari vektor P ditambah vektor Q itu sama dengan 1, min 1, dan 2. Sekarang kita lanjut untuk bagian B, menentukan vektor P dikurang vektor Q. Ya, caranya sama. Yang hanya membedakan di sini adalah 1 dijumlahkan dan 1 dikurang. Sehingga vektor P dikurang vektor Q itu yang kita peroleh adalah 3, min 1, dan min 8. Saya rasa mudah ya. Sekarang kita lanjut bagian C, menentukan vektor P ditambah vektor Q dan menentukan vektor P ditambah vektor Q tambah vektor R. Jadi di sini vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R, hasil yang kita peroleh dari 2 tambah min 1 tambah min 2 itu hasilnya sama dengan min 1. Kemudian min 1 tambah 0 tambah 3 hasilnya positif 2. Jadi inilah konsep penjumlahan dan pengurangan untuk vektor di R3. Selanjutnya kita masuk dalam perkalian skalar vektor di R2 dan vektor di R3. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Maka perkalian vektor secara aljabar itu perkalian vektor dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini untuk diberikan perkalian skalar vektor DR2 dan perkalian skalar pada vektor di R3. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja masuk dalam contoh soal tentang perkalian skalar. Jadi di sini saya ambil soal yang pada bagian A yang tadi, di mana vektor A itu komponen X-nya 7 dan komponen Y-nya 4, dan vektor B memiliki komponen X min 2 dan komponen Y 6. Tentukan 2 kali vektor A ditambah 4 kali vektor B. Langsung saja dalam penyelesaian. Diketahui 2 kali vektor A itu sama dengan 2 dikali 7, itu hasilnya 14. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian diketahui lagi vektor 4 kali B, sehingga 4 dikali min 2 hasilnya min 8. 4 dikali 6 hasilnya sama dengan 24. Sehingga 2 kali vektor A
ditambah 4 kali vektor B itu hasilnya atau sama dengan 14 ditambah min 8 itu hasilnya 6, dan 8 ditambah 24 hasilnya sama dengan 32. Jadi inilah merupakan contoh dari perkalian skalar di vektor R2. Sedangkan untuk vektor di R3 caranya sama, cara jumlahnya juga sama. Jadi untuk memahami perkalian skalar itu sangat mudah dan tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah kalau memang tidak mau belajar. Jadi mungkin ini saja dulu materi yang bisa diberikan pada operasi vektor, mulai dari penjumlahan dan pengurangan, baik itu vektor di R2 maupun vektor di R3. Dan yang terakhir tadi itu tentang perkalian skalar, baik vektor di R2 maupun vektor di R3. Jadi untuk itu silahkan dipelajari dan silahkan cari referensi tambahan yang lain, baik itu di Google, di YouTube, atau di mana saja. Intinya adalah bagaimana cara proses belajarnya. Silahkan belajar lebih giat lagi. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tentang vektor panjang dan vektor satuan. Di video selanjutnya jangan lupa like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Anda subscribe berarti Anda memiliki pahala. Terima kasih ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.